Tujuan pembelajaran. Nah, ada 4 materi yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama, latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa Belanda di Sopeng. Yang kedua, perkembangan penjajahan bangsa Eropa Belanda di daerah Sopeng. Yang ketiga, akhir perlawanan daerah Sopeng pada bangsa Eropa Belanda. Yang keempat, dampak perlawanan yang ditimbulkan di daerah Sopeng. Itulah tadi materi yang akan kami bahas. Nah, kami masuk ke pendahuluan. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam daerah tersebut untuk kepentingan negara induk. Praktik ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, pengertian imperialisme. Imperialisme adalah suatu kebijakan atau sistem politik yang diterapkan suatu negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Praktik imperialisme ini awalnya dicetuskan oleh Perdana Menteri Inggris Benjamin Disraeli sejak abad ke-19. Latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa Belanda di Sopeng. Kawasan wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah bagian timur Indonesia merupakan kawasan potensial untuk usaha penanaman modal, baik di bidang pertanian dan perkebunan serta lingkungan alam lainnya. Juga tidak terlepas dari usaha perluasan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang dicanangkan. Tujuan awal dari penjajahan tersebut adalah untuk mencari komoditif rempah-rempah yang laku di pasaran Eropa pada saat itu. B. Perkembangan penjajahan bangsa Eropa Belanda di daerah Sopeng. Kebijaksanaan J.B. van Heut sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan mengadakan perluasan kekuasaan khususnya di Sulawesi Selatan membuat para raja-raja dan bangsawan kerajaan khawatir akan diambil alihnya. Tugas dan Watang Lipue memang ada dan terorganisir namun tidak diketahui secara pasti jumlah prajuritnya. Dalam menghadapi pasukan militer Belanda, sistem perlawanan yang digunakan oleh Lapaloge adalah strategi dan taktik perang gerilya. Serangan gerilya yang dijalankan memiliki tujuan agar memecah konsentrasi pasukan militer Belanda yang akhirnya memusatkan kekuatan pada pos-pos kecil. Setelah itu, strategi perang gerilya menguntungkan pihak lebih Lapaloge dikarenakan pasukan Lapaloge lebih mengetahui kondisi pertempuran di medan wilayah kerajaan Sopeng. Oleh karena itu, setelah pasukan yang dipimpin langsung oleh Lapaloge juga menunjukkan pemimpin-pemimpin pasukan dan memerintahkan untuk berpencar ke tempat-tempat strategis di wilayah pegunungan dan hutan. Hal ini digunakan untuk mengurangi daya serangan pasukan militer Belanda yang memiliki pasukan yang terlatih dan keunggulan dalam peralatan perang. Dengan taktik perang gerilya, maka medan perang akan menjadi meluas dan menguntungkan pasukan Lapaloge yang lebih menguasai keadaan dan kondisi alam. Perlawanan Watang Lipu Lapaloge dimulai ketika kepergian sebagian besar pasukan ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Panglima Pasukan Ekspedisi Militer C.A. van Leeuwen yang kemudian menuju Mampanua. Hal ini merupakan strategis yang dilakukan oleh pasukan Watang Lipu dengan menunggu sampai berkurangnya jumlah pasukan ekspedisi militer Belanda yang berdiam di wilayah Sopeng. Dengan berkurangnya jumlah pasukan Belanda, maka pemberontakan pun dimulai dilakukan. C. Akhir perlawanan daerah Sopeng pada bangsa Eropa atau Belanda setelah pertempuran yang sangat dahsyat di wilayah Sopeng dan jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak, baik itu pihak pasukan ekspedisi militer Belanda maupun pasukan angkatan perang kerajaan Sopeng. Maka pada tanggal 14 November, Panglima Ekspedisi Militer Belanda C.A. van Leeuwen kembali ke Makassar karena pemerintah Hindia Belanda menganggap tugas pasukan ekspedisi militer Belanda untuk pendudukan telah selesai. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor 6 tanggal 16 November 1905 yang menyatakan bahwa terhitung sejak 4 Desember 1905 dengan pembebasan Kolonel van Leeuwen dari jabatannya sebagai Panglima.
maka komando dan staf umum dibubarkan. Hal ini menandakan bahwa setelah penandatanganan pernyataan pendek oleh para raja-raja dan pemberontakan yang mulai terpinggirkan dari pusat kekuasaan kerajaan, maka pemerintah Hindia Belanda membebas tugaskan Kolonel Van Lionel dari tugasnya sebagai panglima. Hal ini tidak berarti bahwa pendudukan dihentikan. Pendudukan oleh pasukan militer Belanda tetap dilakukan, akan tetapi jumlah pasukan yang ditempatkan mulai dikurangi. Kapten Koi masih tetap memerintahkan pasukan untuk mencari keberadaan Lapalloge bersama dengan para pengikutnya yang masih bersembunyi. Pada tanggal 10 Desember 1905, Kapten Koi yang berada di Parepare mendengar berita bahwa Watang Lipu Lapalloge, Suledato Basubalusu, dan Lamape Datu Mario Rewa bersembunyi di Palaka di atas puncak Pungkungang, daerah Sopeng bagian timur. Dalam pertengahan Desember 1905, Kapten Koi yang bersama sebagian pasukannya menuju Watan Sopeng melalui Parepare, Masepe, dan Batu-Batu. Sesampainya di Watan Sopeng, Kapten Koi tidak menggunakan tindakan militer untuk menangkap Lapalloge, melainkan dengan memerintahkan seseorang yang bernama Ambo selama untuk mengantarkan sebuah surat yang berisi ajakan agar Lapalloge turun dari persembunyiannya. Cara ini dilakukan oleh Kapten Koi agar perlawanan Lapalloge dapat diredam melalui diplomasi dan melihat medan tempat persembunyian Lapalloge yang strategis karena berada di puncak Pungkungang. D. Dampak perlawanan yang ditimbulkan di daerah Sopeng. Sejak terjadinya gencatan senjata antara Watang Lipu Lapalloge dengan pemerintah penduduk Belanda, maka secara praktis sudah tidak ada lagi perlawanan yang dilakukan secara masifit menentang penduduk Belanda di Sopeng. Namun tidak berarti bahwa perlawanan terhadap pemerintah Belanda di Sopeng tidak ada lagi. Perlawanan masih tetap ada, namun tidak sebesar perlawanan yang dilakukan dahulu oleh Watang Lipu Lapalloge dan pasukannya. Perlawanan Lapalloge beserta pasukannya yang berakhir pada awal 1906 menyebabkan lahirnya bibit perlawanan lainnya yang terjadi di berbagai daerah di wilayah kerajaan Sopeng. Hal ini terjadi karena ketidaksenangan masyarakat Sopeng terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Sopeng. Pada tanggal 30 April 1906, sebanyak 120 orang mencoba membunuh penguasa sipil Sopeng yang sedang dalam perjalanan bersama beberapa orang pemimpin. Namun, tindakan itu dapat diatasi oleh Belanda dengan menggerakkan satu patroli lengkap dan berhasil membunuh 40 orang dan 50 orang berhasil ditangkap. Perlawanan ini merupakan perlawanan yang cukup banyak, namun tidak terorganisir dengan baik sehingga cepat diatasi oleh pasukan Belanda. Berbagai perlawanan yang terjadi tersebut merupakan efek dari perlawanan sebelumnya yang dilakukan oleh Watang Lipu Lapalloge. Gencatan senjata antara Watang Lipu Lapalloge dengan pemerintahan Hindia Belanda tidak serta-merta membuat pasukan Watang Lipu Lapalloge menerima keputusan tersebut. Sisa-sisa pasukan Watang Lipu Lapalloge yang tidak sudi bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda melanjutkan perjuangannya setelah Lapalloge menghentikan perlawanan. Semangat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda masih tetap ada di dalam diri rakyat Sopeng.